Dari kita masih single, sebelum kita masih single aja, kita tuh udah ada peran kan? Balik lagi tadi ya, kita udah peran sebagai anak. Kita ada peran sebagai kakak. Mungkin ada antara kita dulu single mahasiswa, mungkin gitu ya. Mungkin ada dulu kita single, ada yang bikin bisnis sendiri, ya. Mungkin dulu kita ada yang single, kita mungkin udah kerja, misalkan kayak gitu ya. Ya. Pertanyaan saya, masing-masing peran ini yang sebelumnya kita punya masih single, ini menuntut tanggung jawab dari kita nggak? Menuntut tanggung jawab dari kita nggak? Dengan kata lain, setiap peran itu pasti akan menuntut tanggung jawab atau responsibility. Pasti ada kan? Nah, dengan kita menikah, berarti kita bertambah peran. Betul? Kalau tambah peran, berarti apa yang nambah dari kita? Nambah tanggung jawab. Ya nggak? Berarti kita nikah itu bertambah peran, bertambah tanggung jawab. Waktu kita nambah nggak? Atau waktu kita jangan-jangan tetap sama? Ada yang nambah jadi 25 jam? Tidak. Tetap sama waktu kita, tetap sama 24 jam. Kebayang nggak? Nih, sejatinya nikah itu adalah bertambahnya tanggung jawab. Tapi niat nikah kebanyakan orang itu adalah nuntut hak. Nuntut hak. Nggak matching. Nggak matching. Nah, kalau misalkan, jadi kalau misalkan kita lihat kayak gini, sahabat-sahabat sekalian, terus perlu gimana dong? Nah, jadi gini, niat nikah pengen bahagia ini biasanya seringkali jadi problema besar karena ya balik lagi tadi, kita jadinya nuntut kebaikan dari pasangan kita. Aku nggak mau berbuat kebaikan, toh dianya aja kayak gitu. Ngapain sih aku minta maaf, toh dianya aja nggak mau minta maaf. Ya, justru kalau kita sadar sama ini, nikah itu menambah tanggung jawab, maka berarti ini nih, nah ya, ibadah itu, ya, yang namanya ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa sih pernikahan disebut ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Yang namanya ibadah, contoh kayak sholat, kita mengkontribusikan waktu kita nggak? Waktu, tenaga, pikiran, jalan, kadang-kadang dana, kita perlu mengkontribusikan itu nggak? Saum, puasa, kita mengkontribusikan itu nggak? Kita cenderung giving, yang namanya ibadah itu cenderung giving atau cenderung nuntut? Cenderung giving kan? Cenderung mengkontribusikan sesuatu kan? Maka sahabat-sahabat sekalian, nah, nikah itu ibadahnya di mana? Kalau isinya adalah sepasang suami istri yang saling nuntut kebaikan satu sama lain. Tapi kalau niat nikah itu ibadah itu berarti adalah sarana kontribusi. Berarti ya, kalau kita mau mindful, berarti kita perlu melihat bahwa pasangan dan anak-anak kita, ya, yang berarti tadi ya, tanggung jawabnya semakin tambah, ini adalah sebagai ladang ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita jarang nyiram, kalau kita nggak nanam bibitnya, jarang nyiram setiap hari, terus kita nuntut ada buahnya muncul. Mindful nggak? Kamu dong bahagiain aku, kamu dong bahagiain. Kita nuntut. Nah, itu tuh. Tapi sahabat-sahabat sekalian, mindfulness itu bakal muncul ketika kita menjadikan pasangan kita itu sebagai ladang, kita tanam, kita siram, kita aktif yang nyiram, aktif. Bahagia itu nggak usah kita pikirin, karena kalau ketika kita mindful ketika kita menyiram, ya, buah tuh nanti bakal tumbuh sendiri. Kalau nanti sudah matang tuh nanti tinggal dipetik sendiri. Masya Allah, rasanya manis ya. Di situ sahabat-sahabat sekalian. Maka dengan kata lain, kalau niat nikah Anda pengen ibadah, berkontribusi kepada Tuhan yang Maha Esa, maka nikah itu jangan sampai menjadi perlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangan, tapi jadikanlah pernikahan Anda sebagai perlombaan, lomba-lomba melakukan kebaikan duluan sama pasangan. Jadi kalau seandainya pasangan Anda nggak sadar, misalkan ya, anak tiba-tiba pup gitu ya, anak masih kecil, terus tiba-tiba pup, sama-sama lagi lega nih, lagi luang. Pasangan misalkan lagi nggak sadar, kejar itu ladang pahala. Mau nggak Anda duluan yang ngejar? Itu adalah niat nikah buat ibadah. Dan ketika kita mindful, aktif melakukan kebaikan,
kebahagiaan itu bakal datang dengan sendirinya. Percaya deh. Ketika kita ngejar kebahagiaan, bahagia itu kayak punya kaki 4. Itu susah banget buat dikejar. Tapi ketika kita mengejar sesuatu yang lebih daripada itu, ketika pernikahan itu adalah sebagai sarana kontribusi, ya Allah, ini teh bebal banget ya. Aduh, pas nanti gue sadar banget, kok ini susah banget, saya mau minta maaf ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Karena ini susah, semoga aku mau memaafkan duluan, karena ini susah dan ini adalah persembahanku padamu ya Allah. Itu mindfulnya rasanya luar biasa. Dan tinggal tunggu waktu ketika kita banyak-banyak melakukan kebaikan seperti itu, tinggal tunggu waktu aja. Tuhan yang Maha Kuasa membolak-balikan hati pasangan kita terinspirasi sehingga dia jadi berubah.